Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis. Cerita ini adalah sebuah cerita nyata yang dialami oleh Uwa Titin. Uwa dalam bahasa Indonesia yang berarti kakak dari ayah dan ibu. Bagi teman-teman yang suka membaca, langsung saja kunjungi Twitter @penulismalam94. Sebelum mulai ke alur ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penulis malam 94 yang sudah mengizinkan untuk mengangkat ceritanya pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga yang sudah like dan share kepada yang lainnya. Dan tidak lupa juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah meninggalkan komentarnya di video ini. Tidak usah panjang lebar lagi, podcast malam Jumat, ini adalah ceritanya. Titin mempunyai suami namanya Zulkarnain, yang mana masih ada saudara jauh dengan Mama. Rumah Titin dan rumah Mama di kampung jaraknya sangat dekat, sekitar 300 meter. Hubungan antara Mama dan Titin pun bisa dibilang cukup akrab. Titin dan Mama sering berkunjung satu sama lainnya, sekedar untuk mengobrol atau bantu-bantu jika ada acara masak-memasak di rumah. Sore itu, Mama kedatangan Pak Mansur yang sengaja berkunjung ke rumah. Beliau memesan makanan untuk acara pengajian tahlil 40 hari sepeninggal istrinya yang berada di kampung Bagolo. Jaraknya sekitar 30 menitan kalau naik motor. Awalnya, Mama ragu buat ambil orderan itu, dikarenakan Mamaku kurang tahu daerah kampung Bagolo. Ditambah lagi Mamaku belum bisa bawa motor sendirian. Mamaku buka usaha catering dan jual kue di kampung. Dikarenakan usaha Mamaku cukup terkenal pada saat itu, setiap ada hajatan pasti memakai jasa Mamaku. Ambil aja Lis ordernya, biar nanti si Akang Zulkarnain yang anterin ke kampung Bagolo, ucap Titin yang kebetulan saat itu sedang berkunjung ke rumah Mama dan juga mendengarkan percakapan antara Mama dan Pak Mansur. Apa saya nggak ngerepotin teh kalau minta tolong sama Kang Kurnain buat antarin ordernya Pak Mansur? Enggak lah Is, kamu nih kayak dengan siapa aja sih. Akhirnya Mama pun setuju untuk menerima orderan itu lusa depan. Singkat cerita, tibalah waktunya saat semua makanan yang dipesan oleh Pak Mansur sudah siap. Mama langsung menelpon Titin dan tidak lama kemudian Mama melihat Kang Karnain mengendarai motor sambil membonceng teteh Titin. Ini banyak banget loh makanannya. Apa bisa Akang bawa sendirian? Soalnya takut pada tumpah, ucap Mama sambil menunjukkan ada 6 plastik besar yang berisi dengan kotak nasi. Kalau gitu gak apa-apa, saya ikut sama bapak aja ke tempat Pak Mansurnya. Biar saya yang pegangin sebagian makanannya di belakang, supaya gak ada yang tumpah, ucap Titin pada suaminya. Buat kalian yang punya cerita horor, bisa kirim cerita kalian ke Instagram Muhammad Hadi Markori. Akhirnya Titin dan Zulkarnain mengantarkan makanan catering itu. Sekitar pukul 5 sore mereka menuju ke kampung Bagolo. Sesampainya di sana, tepat pada pukul 5:30, Pak Mansur pun mengajak Zulkarnain dan Titin untuk sekalian ikut dalam acara tahlilan yang dimulai setelah ba'da maghrib. Bu, Mbak, kalau mau pulang sekarang, pasti kalian akan keburu maghrib di jalan. Lebih baik pulangnya nanti saja. Toh sehabis ba'da maghrib akan ada acara tahlilan untuk almarhum istri saya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Jul dan Titin pun setuju. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara azan maghrib di masjid. Zul dan Titin segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu di rumah Pak Mansur. Dan karena tidak enak sudah diundang dalam acara tahlilan, akhirnya mereka berdua mau tidak mau mengikuti acara tahlilan tersebut untuk menghargai Pak Mansur. Selesai acara tahlilan,
Titin dan Jul pun langsung pamit karena anaknya Reza dan Lia sudah menunggu di rumah. Terima kasih Pak Jul dan Ibu Titin sudah mau menghadiri tahlilan 40 hari untuk almarhum istri saya, ucap Pak Mansur ke Jul dan istrinya. Iya, sama-sama Pak Mansur. Pak, bak motornya agak cepat aja ya, apalagi saat melewati jalan kampung Cikaraha, pembatasan kampung Bagolo, Kalipucang. Ini kan sudah gelap, saya takut Pak, ucap Titin seperti mempunyai firasat yang tidak enak. Iya Bu, Bapak juga paham, soalnya di jalan itu kan sama sekali nggak ada penerangan jalan. Kalau Bapak sih takutnya begal. Motor Jul pun melaju dengan kecepatan tinggi saat melewati pembatasan kampung antara kampung Bagolo dan kampung Cikaraba. Tiba-tiba, seperti ada bayangan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang dan menabrak motor Jul. Astagfirullah Bapak, kita nabrak kucing Pak. Coba berhenti dulu. Loh, apaan sih Bu? Orang Bapak nggak nabrak apa-apa. Kalau Bapak nabrak kucing, kan pasti kerasa sama Bapak yang bawa motor. Jawab Jul sambil langsung memberhentikan motornya di tengah jalan yang gelap itu. Bapak coba lihat aja dulu ke belakang. Kan kalau kita nabrak kucing ataupun hewan yang lain, mau nggak mau kita harus tanggung jawab Pak. Suaminya pun segera turun dari motor dan melihat sekeliling jalan yang sudah dilewati motornya tadi. Ya Allah Bapak, sini cepat. Jul langsung segera berbalik badan dan berlari mendekati Titin. Saat itu Jul mengira ada begal. Bapak, itu Pak, itu. Menunjuk ke sebuah pohon nangka besar. Seketika Jul pun langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh istrinya. Di sana Jul melihat dengan jelas melihat wanita berambut panjang dengan wajahnya yang pucat sedang mengamati di balik pohon nangka besar dengan mulut menyeringai. Astagfirullahalazim. Teriak Jul yang ikut kaget melihat kuntilanak di balik pohon nangka itu. Tanpa pikir panjang, Jul langsung naik ke motor dan langsung menghidupkan motornya. Namun, entah mengapa, motor yang dikendarai Jul sepertinya tidak bisa melaju kencang, bahkan kilometer kecepatannya hanya sampai di 30 km per jam. Tiba-tiba, lampu motor pun pecah dan mati. Aduh, Pak, apalagi sini? Mana masih jauh? Udah nggak usah panik dong Bu. Daripada panik, segera Ibu selawat Nabi atau baca ayat kursi saja. Jul yang sebenarnya ikut merasakan panik dan ketakutan yang luar biasa. Bu, jangan lihat kiri kanan ya Bu. Pokoknya Ibu fokus aja baca-baca doa atau berselawat. Titin yang dilanda ketakutan bukannya mengikuti perintah suaminya, malah justru pandangan Titin diarahkan ke sisi jalan yang mana di kanan kiri jalan tersebut dipenuhi lahan kosong serta pohon-pohon besar menjulang. Ya Allah Bapak, Pak, ayo Pak cepat. Itu di atas pohon ada yang liatin kita Pak. Suara Titin bergetar karena ketakutan. Ibu tenang Bu. Ibu jangan ikutan panik gini. Bapak jadi nggak fokus bawa motornya. Kini gantian Jul yang ditampakkan oleh bayangan putih di sisi jalan. Jul yakin sekali itu adalah sebuah bayangan pocong yang sedang menatap ke arah motornya. Mulut Jul tak henti-hentinya membaca surat-surat pendek yang ia bisa. Bu, pocong. Suara Jul bergetar dan terbata-bata melihat sosok mengerikan itu. Iya Pak, Ibu juga merasa seperti semua pohon di sepanjang jalan ini punya mata yang sedang memperhatikan kita Pak. Cepat gas lagi, biar kita sampai rumah. Di tengah perjalanan gelap yang mencekam, motor Jul pun mogok karena kehabisan bensin.
Pak, ayo dong Pak. Starter lagi motornya. Duh, Bu. Ibu lihat bensin motor kita habis. Mereka akhirnya terpaksa mendorong motornya menyusuri jalan yang tidak ada penerangannya. Nasib baik belum beruntung untuk Jul dan istrinya, karena dari tadi mereka sama sekali tidak menemukan ada kendaraan yang lewat di jalan itu. Kenapa jalan ini begitu sepi ya, Bu? Dari tadi sepertinya Bapak nggak menemukan kendaraan lain yang lewat di sini. Padahal kalau ada motor yang lewat, kan bisa minta tolong di step motor kita. Bu, Ibu lihat nggak? Kok kayak ada orang ya yang sedang berjalan ke sini? Barangkali kita bisa minta tolong, Bu. Alhamdulillah, syukur Pak. Ketemu juga warga sekitar. Semakin lama orang itu pun semakin mendekat dan terlihatlah samar-samar jika orang tersebut adalah kakek-kakek yang memiliki janggut putih lebat dan panjang. Kepalanya ditutupi oleh topi dan kedua tangannya membawa jinjingan putih. Titin segera melambaikan kedua tangannya ke atas agar kakek itu bisa melihat Titin dan suaminya. Kek, sini kek. Kek, sini kek. Tolong kami kek. Bu, apa Ibu nggak curiga? Kok ada kakek-kakek gelap malam gini sedang berjalan sendirian, mana tanpa bawa senter atau penerangan lainnya? Duh Pak, barangkali dia ini habis dari acara hajatan seperti kita. Udahlah Pak, jangan berpikir yang enggak-enggak. Saat sudah semakin dekat, jarak antara si kakek dan mereka berdua, Jul pun ngomong. Kek, maaf kek, apa kakek bisa bantu kami kek? Si kakek hanya menundukkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Kek, maaf kek, apa kakek bisa menolong kami? Si kakek masih saja diam dan menundukkan wajahnya. Pak, kok si kakek malah diam saja? Suasana mendadak menjadi hening dan tiba-tiba si kakek menjawab. Bisa cu, asal cucu mau menolong kakek juga. Kalau boleh tahu, kakek mau minta tolong apa? Tolong cu, tolong pindahkan makam istri dan anak saya dengan layak ya cu. Ini kakek bawa kepala istri sama anak kakek buat dipindahkan. Ucap si kakek sambil menyerahkan dua jinjingan putih di kedua tangannya yang ternyata adalah dua buah kepala pocong. Satu kepala pocong dengan rambut putih terurai berwajah hancur. Yang satunya lagi kepala pocong dengan wajah hitam membusuk dan dua buah kapas menyumbat di lubang hidungnya. Sontak saja Jul dan istrinya langsung berlari menuju motornya. Segera mencoba menghidupkan kembali motornya. Dan anehnya, kini motor mereka bisa hidup kembali. Loh Pak, motornya sudah mau hidup. Bukannya tadi bensinnya habis? Sudah bu, jangan banyak tanya. Sekarang kita langsung saja pergi dari tempat ini. Sekejap, mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu. Namun, teror sepertinya tidak henti mengikuti mereka berdua sampai di rumah. Reza, Lia, cepat nak, buka pintunya. Zul dan Titin panik setiba di rumah. Ketika Lia membuka pintu, dia heran melihat ibu sama bapaknya. Duh, kenapa sih Pak? Kok panik banget? Lia, cepat buatin bapak sama ibu teh manis ya nak. Nanti bawa ceritakan kejadiannya. Sekarang, cepat buatin teh dulu ya sayang. Titin yang kondisinya mulai melemah karena efek shock melihat berbagai macam penampakan, ia memilih untuk berwudu dan segera sholat isya. Saat Titin sedang berwudu,
Dalam bak mandi terdengar seperti gelembung air yang muncul di permukaan. Titin langsung mengecek ke dalam bak mandi itu dan ternyata muncul kembali sesosok penampakan kepala pocong dari dalam bak. Bapak, Lia, tolong. Itulah teriakan terakhir Titin sebelum ia ditemukan tergeletak pingsan di dalam kamar mandi. Jul segera mengangkat tubuh Titin yang pingsan ke dalam kamar dan langsung membalurkan minyak kayu putih di tubuh istrinya dan di atas bibir istrinya. Mulut Titin kemudian meracau tidak jelas. Tangan kakinya meronta-ronta dengan mata yang tertutup. Zul pun perlahan-lahan menepuk pipi istrinya. Pelan-pelan untuk membangunkan istrinya. Bu, sadar bu, istighfar bu. Pindahkan makam kami dengan layak. Kami tidak ikhlas makam kami kalian gusur untuk membangun jalan itu. Lia, cepat panggil Pak Ustadz Syafi'i. Bilang kalau ibumu lagi kesurupan. Cepat kamu panggil juga Reza adikmu di warnet, supaya membantu bapak menyadarkan ibu. Segera Lia pergi untuk menjemput adik laki-lakinya pulang dan menemui Ustadz Syafi'i. Setelah sekitar 15 menit, Lia akhirnya datang dengan adiknya Reza serta diikuti motor Ustadz Syafi'i. Zul kemudian langsung membagi tugas untuk Reza dan Lia. Reza diminta untuk menahan kaki kiri ibunya, sedangkan Lia menahan kaki kanan ibunya, serta Zul yang menahan kedua tangan istrinya. Ustadz mulai membaca bacaan yang bisa mengeluarkan segala macam makhluk yang ada di tubuh Titin. Namun entah karena saking banyaknya arwah penasaran yang masuk pada tubuh Titin, akhirnya pengusiran makhluk-makhluk halus itu pun terhenti. Ustadz percuma mau mengusir kami. Jumlah kami banyak. Tenaga Ustadz akan habis jika mencoba melawan kami semua. Singkat cerita, seharian itu Jul, Lia, dan Reza mereka sampai tidak terlelap tidur karena sibuk menjaga ibunya. Ustadz Syafi'i pun dibuat menyerah dengan segala macam makhluk halus yang masuk di dalam tubuh Titin. Maaf sekali Pak, jika ibu Titin masih seperti ini, mungkin saya akan memanggil guru spiritual saya yang berasal dari Garut. Itu pun harus menunggu sekitar 3 hari Pak Jul. Jul sangat kaget mendengar pernyataan Ustadz Syafi'i. Namun apa boleh buat, Jul hanya bisa pasrah menunggu guru dari Ustadz Syafi'i. Sebut saja Pak Kiai Iqbal. Setelah ba'da maghrib, tubuh Titin mengalami kesurupan parah sampai dengan menjelang ba'da sholat subuh. Mencakar-cakar ke tubuhnya sampai luka dan berdarah. Terkadang ia suka mengikik seperti kuntilanak, terkadang menangis terseduh-seduh. Tak jarang pula mulutnya mendesis seperti ular. Saat siang hari, warga berbondong-bondong untuk melihat keadaan Titin yang memprihatinkan. Sebagian warga yang mengetahui sejarah jalan Cikarha itu sempat bercerita kepada Jul jika sebelumnya jalan yang membentang antara desa Kalipucang sampai desa Bagolo adalah lahan kosong penuh semak belukar dan ada pula kuburan tua para warga desa Cikaraha yang dimakamkan di situ. Makanya kalau orang asli kampung atau desa Cikaraha itu setelah lewat dari jam 6 sore tidak ada yang mau melewati jalan tersebut. Apalagi sosok hantu kakek-kakek yang selalu menampakkan dirinya dengan membawa 2 kepala pocong di tangan kiri dan kanannya. Zul seketika mengingat jika saat itu ia bertemu dengan sosok mengerikan di jalan Cikaraha. Pak, ibu aus Pak. Suara Titin dari dalam kamar membuyarkan lamunan Zul di depan teras rumahnya. Zul langsung memberikan segelas air untuk Titin.
Dan tak lama setelah Titin agak tenang, Titin pun bercerita jika selama kesurupan 3 hari berturut-turut, Titin seperti dibawa ke sebuah kampung yang damai sekali. Kampung itu begitu indah, begitu damai, dan ada beberapa rumah warga. Di sana ibu berjalan-jalan di kampung itu, sampai pada akhirnya ibu melihat jika keadaan desa yang damai dan tentram itu mulai terancam ketika digusur oleh alat beco. Semua warga kehilangan rumahnya. Mereka tampak bingung dan berjalan-jalan tidak tentu arah sambil berkata, Pindahkan makam kami dengan layak. Saat ibu melihat lagi ke sekeliling, ternyata warga itu berubah menjadi sekumpulan setan dengan tubuh yang sebagian sudah hancur terbalut kain kapan. Bahkan banyak pula kumpulan pocong berwajah hancur serta kuntilanak menyeramkan di jalan Cikaraha. Mereka semuanya seperti mayat hidup yang mengejar-ngejar ibu. Titin pun menceritakan kejadian kesurupan 3 hari berturut-turut yang ia rasakan membuat lemas dan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Sabar, Bu. Bapak sedang menunggu guru dari Pak Ustadz Syafi'i datang dari Garut untuk segera mengobati ibu. Buah dari kesabaran Zul dan sang istri, akhirnya sore itu Pak Kiai Iqbal datang dari Garut beserta Ustadz Syafi'i. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Kiai. Begitu Pak Kiai ini masuk rumah, beliau langsung mengeluarkan tasbihnya dan juga menyipratkan air dari sebotol air mineral kemasan di daun pintu rumah Zul. Sang Kiai belum masuk ke dalam kamar, membaca-baca ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Ternyata rumah ini telah dipenuhi dengan semua arwah penasaran yang berada di sepanjang jalan angker. Pantas saja susah untuk dikeluarkan. Setelah membaca-baca doa, di sisi lain, Titin yang kedua tangannya hanya diikat tali rapia dari dalam kamar, kemudian berteriak kencang, Pindahkan makam kami dulu. Jangan bermain-main dengan kami, Pak Tua. Tidak hanya suara Titin, melainkan tenaganya pun seperti berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung bisa memutuskan tali yang sengaja mengikat kedua tangannya. Setelah kedua tali terlepas, Titin segera berlari-lari merangkak menghampiri Kiai. Mau apa kalian kemari? Tempat ini sudah menjadi rumah kami yang baru. Pergi kalian. Kalau tidak, kami akan membawa jiwa orang ini bersama kami. Suasana semakin menegangkan. Kemudian Kiai langsung menyiramkan sisi air dari botol mineral tersebut ke tubuh Titin. Panas! Kurang ajar kamu. Kami tidak akan semudah itu menyerah. Teriak Titin yang menerima serangan dari Kiai. Kemudian Titin langsung berlari ke arah jalan raya dan mencoba untuk menabrakkan dirinya. Beruntung masih sempat terkejar oleh Kiai, Pak Ustadz, dan juga suaminya sore itu. Akibat dari suara bising Titin yang teriak-teriak di luar rumah, warga pun langsung banyak datang ikut melihat Titin. Kalian bantu saya bacakan surah pendek yang kalian bisa dan baca ayat kursi. Mari kita buat lingkaran agar mengunci tubuh Ibu Titin supaya tidak lari kemana-mana. Usahakan jangan ada pikiran kalian yang kosong. Para warga pun menolong Titin dengan doa yang mereka bisa. Ampun, ampun. Kami akan pergi dari sini, tapi tolong doakan kami, tahlilkan kami lagi. Teriak suara Titin yang kemudian tergeletak pingsan. Rumah Mama didatangi oleh Zul yang baru bercerita semua yang dialami oleh dirinya dan Titin selepas mengantar makanan kepada Pak Mansur. Karena Mama merasa bersalah dan tidak enak hati, Mama pun bertanggung jawab dengan membuat acara tahlilan selama 3 hari di rumah Zul, serta segala makanan untuk warga yang hadir dalam tahlilan itu ditanggung sepenuhnya oleh Mama.
Akhir setelah selesai diadakan acara tahlil bagi arwah yang makamnya digusur, perlahan kondisi kesehatan Titin pun mulai membaik. Dan alhamdulillah Titin pun tidak pernah lagi kesurupan setelah diobati oleh Kiai Iqbal, guru dari Pak Ustadz Syafi'i tersebut. Dan cerita selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Saya selaku narator mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan cerita, nama dan tempat. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.